Halo Sobat Petani Indonesia, berikut ini adalah cara Anda mengaplikasikan Pornas. Sebelum mengaplikasikan Pornas, silakan melakukan cek kondisi sebagai berikut. Yang pertama, sangat disarankan para petani untuk mengukur pH tanah di lahan. Ketika pH tanah misalnya di bawah 5,5, maka kategorinya asam. Dan apabila pH tanah yaitu di atas 7, tentunya kategorinya adalah basa. Tentu saja pH tanah yang disarankan untuk melakukan penanaman dengan hasil yang maksimal adalah pH antara 5,5 sampai dengan 7 atau normal. Dan yang kedua, Anda juga disarankan untuk melakukan pengukuran pH air yang digunakan untuk pengairan ataupun untuk penyemprotan pada lahan nantinya, di mana pH air yang disarankan adalah pH untuk di atas 6 yang bagus. Karena pH di bawah 6 itu tentu kategorinya tidak bagus. Jadi sekali lagi para petani Indonesia, silakan melakukan cek kondisi lahan Anda atau air Anda sebelum melakukan aplikasi Pornas. Lalu apa yang Anda lakukan apabila Anda menemui kondisi sebagai berikut? Misalnya Anda menemui pH tanah Anda asam atau basa, dan juga sekaligus Anda menemui bahwa pH air Anda ternyata di bawah 6, atau Anda menemui salah satu daripada kedua kondisi ini. Maka sangat disarankan bagi para petani Indonesia untuk menyiapkan segera yang namanya Pornas Soil Treatment. Di mana Pornas Soil Treatment tentunya adalah untuk pembenahan tanah terlebih dahulu, dan sekaligus juga bisa digunakan untuk membuat pH air yang ada di sekitarnya itu menjadi lebih bagus atau menjadi lebih basa. Hal ini juga sangat penting bukan hanya untuk pertanian, tapi juga bisa untuk persiapan untuk tambak udang ya, atau dengan perikanan atau tambak ikan ya. Nah, jadi di sini pastikan Pornas Soil Treatment yang Anda siapkan adalah cukup untuk lahan Anda. Jadi perlu diketahui bahwa satu kantong Pornas Soil Treatment ya sebesar 250 gram itu cukup untuk sekitar 1000 meter persegi lahan. Jadi Anda bisa sesuaikan kebutuhannya dengan lahan Anda. Berikut adalah cara aplikasi daripada Pornas Soil Treatment, di mana satu kantong Pornas Soil Treatment dengan berat 250 gram silakan dicampur dengan 100 liter air. Kemudian disiramkan atau dikocorkan di lahan atau kolam seluas 1000 meter persegi. Jadi sekali lagi, apabila Anda memiliki lahan atau kolam lebih luas dari ini, maka Anda bisa tambahkan Pornas Soil Treatment lagi. Apabila Anda memiliki pengembangbiakan tanaman dalam bentuk pohon, maka silakan kocorkan atau siramkan di sekeliling batang ya, yaitu 1 sampai dengan 2 liter per pohonnya. Pornas Soil Treatment dapat diberikan di awal saat Anda belum melakukan penanaman atau masih lahan kosong atau masih kolam kosong gitu ya, atau di pertengahan. Di pertengahan artinya Anda sudah memasuki tanaman Anda memasuki masa pertumbuhan atau masa pembuahan. Anda juga bisa berikan di pertengahan. Dan disarankan Pornas Soil Treatment itu diberikan 3 bulan sekali atau kira-kira sekali dalam 1 kali masa tanam. Anda juga bisa menerapkan dengan dosis yang lebih sering ya untuk kategori pembenahan tanah yang mungkin ingin lebih cepat atau lebih aktif untuk bisa membenahi tanah secara efektif ya. Jadi sekali lagi, dosisnya bisa lebih sering sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda tidak perlu khawatir karena Pornas Soil Treatment betul-betul murni organik, yang kandungannya adalah zat pengurai residu kimia, kemudian humus atau humic acid, dan juga ada mikroba premium. Jadi sahabat petani Indonesia, saya ingatkan kembali kepada Anda bahwa Pornas terdiri dari 3 item produk. Yang pertama, Pornas Soil Treatment tadi saya sudah jelaskan, itu khusus untuk pembenahan tanah. Jadi sekali lagi, Anda gunakan Pornas Soil Treatment apabila Anda melihat atau menilai kondisi pH tanah tidak bagus, kondisi pH air di sekitarnya juga tidak bagus, atau secara fisik Anda bisa melihat bahwa kondisi tanah Anda sudah tidak bagus. Misalnya sudah tidak ada cacing, sudah mulai mengeras, atau lain sebagainya. Anda bisa terapkan Pornas Soil Treatment khusus untuk pembenahan tanah. Dengan adanya Pornas Soil Treatment, maka petani Indonesia sudah tidak perlu lagi menggunakan pupuk kandang, kompos, ataupun kapur ya. Kemudian untuk pemberian nutrisi tentunya bisa dilanjutkan dengan Pornas fertilizer atau pupuk Pornas ya, di mana yang pertama ada Pornas cair yang warna kuning, itu digunakan untuk nutrisi masa pertumbuhan, dan juga Pornas serbuk ya yang digunakan adalah nutrisi untuk masa pembuahan.
Jadi setelah pembenahan tanah, Anda bisa ikuti dan lanjutkan dengan pemberian nutrisi pada tanaman Anda. Berikut adalah cara aplikasi pupuk Pornas, baik yang cair maupun yang serbuk, untuk yang pertumbuhan maupun yang pembuahan. Aplikasi dengan pupuk Pornas dapat Anda lakukan secara langsung pada lahan Anda atau pada kolam Anda untuk perikanan atau langsung pada peternakan apabila memang kondisi tanah Anda sudah bagus, kondisi air yang digunakan sudah bagus ya. Nah, satu hal yang perlu dipahami adalah Anda bisa saja langsung menggunakan pupuk Pornas tanpa Pornas Soil Treatment. Namun sekali lagi untuk hasil yang jauh lebih maksimal Anda bisa disarankan menggunakan Pornas Soil Treatment terlebih dahulu. Yang pertama adalah cara aplikasi Pornas untuk pertanian. Silakan larutkan satu saset baik itu Pornas cair maupun Pornas serbuk ke dalam air dengan kapasitas 10 hingga dengan 20 liter air. Untuk masalah dosis jumlah air ini sangat fleksibel sekali dan Anda tidak perlu khawatir terlalu pekat ya. Karena sekali lagi karena bahannya adalah 100% organik. Kemudian Anda bisa masukkan ya kan dalam satu tangki semprot yang tadi berukuran antara 16 sampai 20 liter satu saset Pornasnya ya. Kemudian silakan semprotkan ya pada tanah. Apabila ini masih pada masa persiapan lahan belum ditanami bibit, Anda bisa semprotkan pada tanah karena kandungan pupuk Pornas ini itu juga ada yang namanya zat pengurai residu kimia. Namun perbedaan pentingnya dengan Pornas Soil Treatment adalah penerapan Pornas Soil Treatment itu tidak menimbulkan dampak penguapan amonia. Namun pada penerapan dengan pupuk Pornas ada dampak sedikit ya, ada penguapan amonia yang mungkin timbul pada lahan yang sudah sangat lama menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia. Oleh sebab itu Anda bisa semprotkan pada tanah terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan penyemprotan pada batang dan mulut daun hanya pada 2 kali jam ini, yaitu antara jam 7 sampai jam 9 pagi atau sore pada jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Anda disarankan untuk melakukan setiap 10 hari sekali dari awal hingga dengan panen. Ya, dan dosis sangat fleksibel sekali sesuai dengan jenis komoditas. Khusus untuk tanaman keras jangka panjang seperti sawit, jeruk, ya, durian, dan lain sebagainya, sangat disarankan ketika Anda menggunakan pertama kali, sangat disarankan dalam 2 bulan pertama, dosis 10 hari sekali ini diterapkan. Ya. Nah, setelah itu Anda bisa menerapkan dosis yang lebih panjang intervalnya, misalnya 1 bulan atau 1,5 bulan sekalinya. Karena tanaman keras jangka panjang memiliki kemampuan menyimpan cadangan makanan yang jauh lebih baik dibandingkan tanaman jangka pendek. Berikut adalah cara aplikasi Pornas untuk perikanan. Jadi silakan larutkan satu saset Pornas cair ke dalam air sekitar 20 liter, kemudian larutkan di dalam kolam seluas 250 meter persegi kolam. Tentu saja jika kolam Anda lebih luas dari ini, Anda tinggal kalikan saja. Atau Anda bisa larutkan ya satu saset Pornas cair ke dalam air 20 liter, kemudian semprotkan ke pakan ikan atau udang secukupnya. Jadi sekali lagi Anda bisa lakukan salah satu daripada kedua cara ini, atau alangkah lebih baiknya Anda lakukan kedua-duanya. Karena apabila diterapkan di kolam maka itu akan membantu pertumbuhan plankton dan juga membunuh bakteri jahat. Apabila disemprotkan di pakan maka akan langsung masuk ke pencernaan ikan atau udang, sehingga bisa membantu untuk membunuh bakteri patogen penyebab penyakit atau virus bakteri pada ikan atau udang. Berikan setiap 1 minggu sekali hingga panen. Ya, jadi ini adalah cara aplikasi Pornas cair untuk perikanan. Lalu berikut ini adalah cara aplikasi Pornas untuk peternakan. Larutkan satu saset Pornas cair ke dalam air 100 liter. Kemudian berikan sebagai air minum ternak secukupnya. Anda sesuaikan dengan jumlah ternak Anda. Jadi 100 liter air itu kira-kira cukup untuk berapa banyak ternak. Jika diperlukan maka Anda bisa menambah lebih banyak saset Pornas cair sesuai dengan jumlah ternak Anda. Atau Anda juga bisa larutkan satu saset Pornas cair ke dalam 20 liter air dan kemudian semprotkan ke pakan secukupnya. Jadi Anda bisa memilih salah satu daripada 2 cara ini. Dan berikan setiap minggunya hingga panen. Lalu pertanyaan penting dari para petani Indonesia adalah dalam aplikasi Pornas, apakah petani masih memerlukan pupuk kimia? Sebenarnya secara logika, kandungan Pornas sudah sangat lengkap. Ada unsur hara makro, NPK, dan juga ada unsur hara mikro. Dan tentunya selain itu banyak zat-zat tambahan lainnya yang tidak ada di pupuk kimia. Pupuk kimia sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi secara logika.
Hanya saja kadang-kadang petani Indonesia agak khawatir karena sudah terlalu terbiasa menggunakan pupuk kimia. Bagi para petani Indonesia yang mungkin masih terlalu khawatir untuk melepaskan pupuk kimia 100%, dapat silakan mengurangi pupuk kimia secara bertahap. Ya, jadi kami memiliki 2 testimoni di Indonesia. Ada petani yang memang secara bertahap mengurangi pupuk kimia, kemudian setelah itu langsung dikurangi 100%. Tapi ada juga petani yang memang langsung tanpa pupuk kimia sama sekali sejak awal pemakaian Pornas. Ya, jadi sekali lagi Anda silahkan sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda dan keyakinan Anda, ya. Tapi sekali lagi, terkadang memang ketika langsung dengan Pornas 100%, terkadang lahan tidak siap untuk langsung organik. Sehingga kadang-kadang ada penguapan amonia yang terjadi, di mana penguapan amonia ini bisa mengenai daun dan itu bisa membuat daun menguning untuk sementara waktu. Tapi jangan khawatir, Anda bisa terapkan Pornas Soil Treatment, maka kondisi menguning akan hilang. Atau Anda bisa tambahkan campuran 5 sendok makan garam dapur dan 5 sendok makan kapur ke dalam tangki semprot dan ditambahkan dengan Pornas, maka kondisi menguning tadi akan kembali menghijau, ya. Dan sekali lagi, apabila Anda misalnya menerapkan bersamaan dengan pupuk kimia, tidak masalah. Ya, jadi sekali lagi, Pornas itu dapat dipadukan dengan pupuk kimia. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah perlu pestisida kimia? Sekali lagi, Pornas pada prinsipnya adalah memberi nutrisi pada tanaman, ya kan, kemudian juga membantu membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar tanaman. Jadi pada pengalaman banyak sekali petani di Indonesia, ketika mereka menggunakan Pornas, maka daya tahan tanaman itu akan jauh lebih kuat dibandingkan tanpa dengan Pornas. Sehingga pada pengalaman pengguna kami itu banyak sekali yang sudah tanpa pestisida kimia sama sekali. Ya, ketika ada misalnya hama virus bakteri yang membandel, Anda bisa tetap menggunakan pestisida kimia. Ya, jadi penggunaan pestisida kimia itu akan berkurang seiring dengan imun tanaman yang makin membaik. Tapi ketika ada hama virus bakteri yang bandel, Anda bisa silahkan, kami sarankan, gunakan lebih dulu pestisida organik. Ya, Anda bisa dengarkan video mengenai 7 strategi panen berlimpah dengan cara organik untuk bisa menerapkan strategi pestisida organik terlebih dahulu. Apabila pestisida organik tidak mempan, Anda baru silahkan menggunakan pestisida kimia di di usaha yang terakhir, ya. Kenapa? Karena pestisida kimia memang sangat berbahaya dan turut andil untuk menurunkan pH tanah Anda dan sekaligus juga membuat hasil pertanian Anda menjadi tidak sehat, ya. Oleh sebab itu disarankan petani untuk mulai melepaskan pestisida kimia dengan strategi yang diterapkan oleh Pornas, ya. Jadi seandainya pun Anda menggunakan pestisida kimia, silakan. Pornas dapat dicampur dengan pestisida kimia apabila Anda memerlukannya. Jadi yang terakhir, para petani Indonesia, berikut adalah jumlah rata-rata kebutuhan yang Anda gunakan untuk Pornas. Ya, jadi sekali lagi Anda bisa hitung untuk kebutuhan lahan Anda, perikanan Anda, atau peternakan Anda. Jadi untuk rata-rata kebutuhan untuk pertanian, 1 kantong Pornas Soil Treatment itu adalah untuk lahan sekitar 1000 meter persegi. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya lahan lebih dari ini, maka Anda tinggal kalikan saja kebutuhan Pornas Soil Treatment Anda. Kemudian untuk Pornas cair untuk masa pertumbuhan, kurang lebih dibutuhkan sekitar 2 box untuk 1 hektar. Ya, jadi sekali lagi 2 box untuk 1 hektar. Demikian juga dengan Pornas serbu, yaitu untuk masa pembuahan, diperlukan 2 box juga untuk 1 hektar. Jadi untuk nutrisi atau pupuk diperlukan 4 box totalnya untuk 1 hektar lahan sampai panen. Jadi 2 box yang cair dan 2 box yang serbuk. Sekali lagi, apabila Anda memiliki lahan lebih dari 1 hektar, maka tinggal dikalikan saja. Ya, jadi ini adalah rata-rata kebutuhan Pornas agar Anda bisa menghitung kebutuhan Anda dari awal dan Anda mempersiapkan kebutuhan lahan Anda agar Anda tidak kekurangan daripada Pornas. Jadi dengan rata-rata kebutuhan seperti ini, tentunya Anda petani Indonesia akan sangat hemat, ya, dan Anda akan mengeluarkan biaya yang sangat efisien dibandingkan dengan penggunaan pupuk atau pestisida kimia. Selamat mencoba.